dalam hidup ini ada banyak keputusan. Nah, hati-hati. Karena keputusan kita bisa menyebabkan banyak kesusahan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kok banyak susah? Ada susah nggak? Ada susah yang dikehendaki Tuhan, ada nggak? Ada. Susah yang dikehendaki Tuhan. Aduh, kesusahan ini dikehendaki Tuhan. Gitu. Ketika iblis ya ngejek-ngejek Tuhan tentang Ayub, ya, saya harap ya Tuhan tidak mengizinkan iblis ngejek-ngejek Tuhan karena saya bisa gawat gitu. Nah, kalau iblis bilang ya Tuhento kalau dicobain dia pasti gugur imannya. Tuhan bilang silakan, mati aku. Waduh. Nah, Ayub kan gitu ya. Bayangkan ya, Ayub ya diizinkan Tuhan mengalami itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan izinkan anak-anaknya dicobain? Kenapa? Kenapa dong? Karena sebenarnya Tuhan mau kasih hadiah. Tuhan mau kasih hadiah. Ya. Kalau Tuhan mau kasih hadiah gini, Tuhan mau kasih hadiah berdasarkan apa? Hadiah mau berdasarkan apa? Tuhan mau kasih hadiah anak-anaknya berdasarkan apa? Ya. Nah, saudara, sekarang saya kasih tahu. Nanti di dalam kerajaan 1000 tahun Tuhan Yesus memerintah. Ya. Masa diangkat musuhnya? Betul nggak? Masa diangkat musuhnya? Nonsen dong. Betul nggak? Diangkat siapa? Ya Suhento salah satunya gitu. Pak Soeharto salah dua aja kan. Oh iyalah gitu. Nah, sekarang siapa yang mau baris di belakang? Ya kan? Sebelum menang kan kita jadi apa? Promotor dong ya, kampanye dong. Ada yang bilang sama saya, aduh Pak, katanya ikut kampanye sampai sudah habis ber-MM, ya gitu kan. Begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam ini ayatnya. Coba baca di Roma. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Roma pasal 8 ayat 16. Apa di sini omongan? Coba lihat. Ayat yang ke-16 ya. 17 ya, 17. Dan jika kita adalah anak, katanya apa? Maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita apa? Menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita dengan Kristus nggak mau. Saya cuma mau bawa, saya ngambil senengnya aja dah, gitu. Mana bisa? Kau tidak menderita bersama Tuhan, lalu mau ikut parade kemenangan bersamanya? Mana bisa? Betul nggak? Kita adalah orang yang bersusah-susah ikut Tuhan. Di mana Tuhan dibenci, Suhento pasti dibenci. Ya. Di mana Tuhan diolok-olok, kita diolok-olok. Di mana Tuhan dienyakan, kita menderita di situ. Karena apa? Nasib saya sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan Yesus ditinggikan, di situ juga saya dihormati. Itu kan pasti akan begitu. Makanya nanti setelah susah-susah dengan Tuhan, nah nanti ujungnya baru kita apa? Menikmati kemuliaannya bersama dengan Tuhan. Menikmati kemuliaannya. Ada banyak kesusahan yang Tuhan izinkan menimpa murid-muridnya. Hampir semua rasul mengalami kesusahan. Ya toh? Waduh, ya enggak? Kalau Petrus dapat hadiah mahkota yang lebih gilang gemilang dari Suhento, bagaimana saya boleh iri? Gitu. Dia disalib dengan kepala sebelah bawah. Kita dicucuk paku aja enggak. Ya enggak? Bagaimana? Kita enggak ngalamin apa. Paulus dipenggal kepalanya. Ya toh, kita diikat tali aja belum. Banyak kesusahan yang mereka alami. Kesusahan ini kesusahan yang Tuhan izinkan. Kalau kita bisa mengalami kesusahan yang Tuhan izinkan dalam hidup ini, oleh karena kebenaran punya, kamu harus tertawa terbahak-bahak. Ya. Kenapa? Karena itu semuanya pasti ditukar dengan hadiah. Ya, ditukar dengan hadiah.
Oleh sebab itu kita harus bersuka cita kalau kita bisa terlibat. Kita sekarang ini dikasih kesempatan nih. Dikasih kesempatan untuk terlibat memenangkan jiwa. Ya. Jangankan upah yang Tuhan berikan itu. Ya. Terima kasih nanti orang-orang yang masuk surga sama kita aja sudah sangat menghibur dan sangat menguatkan. Betul nggak? Ya, saya bilang nomor 1, saya nanti sampai di surga. Saya tidak akan lupa untuk mencari misioneri yang pergi ke Kalimantan sana. Sampai saya bisa kenal Injil yang diselamatkan. Waduh, gara-gara kamu rela tinggalkan Amerika, ya, sampai ke Kalimantan di sana, memberitakan Injil, saya dengar Injil dan bisa diselamatkan. Sungguh tak bisa saya bayar, harganya, tak bisa saya bayar. Kalau bukan karena kamu, saya sudah di neraka di sana. Memang Yesus Kristus mati menanggung dosa seisi dunia. Tapi kalau berita itu nggak sampai ke saya, ya saya nggak tahu. Saya tidak tahu, saya tidak bisa percaya, tidak bisa beriman. Nggak bisa. Tapi karena Engkau sungguh ya, luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Terlebih lagi Tuhan ngomong apa? Rasul Paulus ngomong di 1 Korintus 10 ayat 30. Pencobaan yang Tuhan izinkan dialami oleh anak-anaknya. Katanya pencobaan yang apa? Yang biasa. Yang tidak akan melampaui kemampuan kita. Tuhan tahu kok kemampuan kita. Kenapa Tuhan berani nantang iblis masalah Ayub? Kenapa? Tuhan tahu nggak Ayub kuat? Tuhan tahu. Makanya ketika iblis ngejek Tuhan, pasti ada. Ayub mengalami susah. Tapi Ayub diganti nggak? Semua hartanya 1 kali lipat. Tapi anak. Oh, kenapa? Karena anak itu bukan hilang. Sebagiannya dikumpulkan di surga, terus diganti. Sebenarnya 2 kali lipat. Dan bukan cuma itu, Alkitab mencatat. Anak Ayub itu paling cantik katanya. Walah, makanya banyak orang mau kasih nama anaknya anak Ayub. Anak apa? Anak Ayub itu, putri Ayub itu paling cantik katanya. Tuhan kasih, ya, Tuhan balas semuanya. Ini masih di bumi loh ya. Sampai di surga lebih hebat lagi. Sungguh luar biasa. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang kalau kita mengalami kesusahan hidup ini, Anda mengerti ya, apa-apa penyebabnya? Alam semesta, ya. Kemudian perbuatan orang lain bisa, ya. Apalagi leluhur kita, perbuatan diri kita sendiri, dan juga ada kesusahan yang Tuhan izinkan kita alami, dan yang Tuhan pasti akan ganti dengan hadiah yang Dia siapkan. Amin.